Baik, di depan saya sekarang saya bersama tim afirmatif dan tim oposisi. Saya persilakan kepada tim afirmatif untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Davina Nani Ramadhani. Saya sebagai tim afirmatif 1 bersama teman saya. Saya Al-Fatihah Nasrullah dari tim afirmatif 2. Baik, terima kasih kepada tim afirmatif yang telah memperkenalkan diri. Saya persilakan kepada tim oposisi untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Al-Fatihah Sulika. Saya dari tim oposisi. Baik, terima kasih kepada saudara yang telah memperkenalkan diri. Silakan kepada saudara peserta untuk menyampaikan bagaimana pendapat mengenai efektivitas ujian nasional di Indonesia. Saya persilakan kepada tim afirmatif 1 untuk menyampaikan pendapatnya. Saya setuju. Menurut saya, bagaimanapun standar mutu pendidikan harus tetap ada. UN harus tetap ada. Namun ada pekerjaan rumah bagi kita semua untuk turut mendukung pendidikan bangsa kita. Tingkatkan kualitas belajar siswa. Peran guru dalam mengajar lebih ditingkatkan, baik strategi maupun metode yang digunakan. Selain itu, peran serta pemerintah dan orang tua juga harus ditingkatkan. Maaf, saya dari tim oposisi izin menanggapi. Saya tidak sependapat dengan pernyataan afirmatif 1 karena dalam pernyataannya pelaksanaan setiap tahun selalu mengalami kecacatan dan hasil nilai UN tidak menjamin keberhasilan suatu pendidikan. Apa hasil UN jika berlaku ke lulusan sekolah berstandar internasional? Tidak kan? Meski tidak lulus UN, mereka masih bisa mendaftar kuliah di luar negeri. Baik, kepada peserta afirmatif 2, apakah Anda sependapat dengan peserta oposisi yang mengatakan bahwa nilai ujian tidak menjamin keberhasilan suatu pendidikan? Izin menanggapi, saya dari tim afirmatif 2. UN itu penting. Dengan adanya UN yang memiliki cut-off point sebagai standar kelulusan sebuah institusi pendidikan. Dalam hal ini adalah sekolah, guru, siswa, orang tua siswa akan berusaha supaya mereka mampu mencapai standar kelulusan tersebut. Hal ini tentu akan menjaga kualitas standar pendidikan di Indonesia. Bayangkan jika tidak ada UN sebagai standar kelulusan, tentu institusi tidak akan memiliki motivasi untuk meningkatkan standar pendidikan. Selain itu, manfaat lain adanya UN adalah sebagai berikut. Penetapan mutu satuan atau program pendidikan di seluruh Indonesia. Seleksi masuk jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau berikutnya. Pertimbangan penentuan kelulusan peserta didik dari satuan atau program pendidikan pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan atau program pendidikan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan untuk mencapai tingkat kelulusan tertentu. Maaf, saya dari tim oposisi izin menanggapi. Apa yang disampaikan oleh peserta afirmatif 2 adalah hal yang sangat ideal dan hanya bisa dikerjakan di sekolah-sekolah perkotaan dengan sumber daya yang memadai. Apakah adil menggunakan UN sebagai standar kelulusan pada lembaga pendidikan yang ada di daerah-daerah terpencil dengan sumber daya yang minim? Masih adilkah menggunakan UN sebagai standar kelulusan yang faktanya terdapat kesepanjangan sumber daya antara institusi pendidikan di kota dan daerah? Maaf, saya dari tim afirmatif 1 ingin menanggapi. Saya sangat menyesalkan pemikiran teman-teman semua tentang kontroversi UN, terutama yang berpikir untuk menghapuskan UN. Mengapa? Sekali lagi saya tegaskan, UN sangat penting sebagai standar kelulusan untuk menjaga suatu sistem. Wajib diperlukan suatu standar untuk
Tujuan akhirnya adalah UN yang diterapkan di Indonesia mampu menilai semua aspek pembelajaran siswa, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotornya. Itu tugas kita semua. Maaf, saya dari tim oposisi izin menanggapi. Saya hampir setuju dengan pendapat afirmatif 1, tetapi pada prakteknya seimbang apapun UN yang diterapkan dengan nilai cut-off point yang ditetapkan sebagai standar pendidikan tetap memiliki kelemahan-kelemahan yang signifikan. Salah satu contoh kelemahan UN yang paling dominan adalah proses KBM di sekolah teredukasi menjadi sekedar teaching to the test atau mengajar apa yang diteskan dalam UN semata. Jadi, solusi yang paling baik adalah meniadakan UN dan menggantinya dengan standar lulusan yang baru. Standar lulusan tersebut tidak mungkin diterapkan secara nasional karena sumber daya yang tidak merata. Akan lebih baik jika standar lulusan tersebut menjadi sifat regional. Kemudian standar lulusan yang baru tersebut tidak bersifat regional sehingga tidak akan ada lagi proses pembelajaran yang bersifat teaching to the test. Proses pembelajaran akan bersifat lebih terbuka sehingga memotivasi kreativitas siswa. Baik, terima kasih atas pendapat dari teman-teman. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari perdebatan kali ini adalah UN dapat berguna sebagai alat evaluasi jika digunakan bersama dengan penilaian lainnya. Penting untuk memastikan bahwa UN dirancang dengan baik dan adil serta tidak mengabaikan aspek penting lainnya dalam pendidikan. Pemerintah dan lembaga pendidikan harus tetap mengevaluasi dan memperbaiki sistem UN berdasarkan penelitian dan data. Baiklah, mari kita akhiri pertemuan kali ini. Kami sepenuhnya memberikan kebebasan kepada hadirin untuk menentukan mana yang benar. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada kedua belah pihak yang sudah datang dalam acara ini dan telah menyampaikan pendapatnya masing-masing. Saya mohon